Oke, di hari-hari ini kita sudah melihat ya bahwa berita yang sedang gencar itu tentang Matel, mata elang, eh, dua orang mata elang itu tewas karena dikeroyok oleh sekelompok pria yang sekarang ditersangkakan oleh oknum polisi ya berjumlah 6 orang. Nah, saya mau cerita aja nih bahwa eh, zaman sekarang nih kredit motor itu kan banyak sekali ya. Jadi satu rumah itu bisa mempunyai dua atau tiga sepeda motor gitu ya. Zaman dulu tuh nggak ada tuh kalau misalkan motor itu yang punya itu biasanya orang berada aja ya, karena nggak boleh beli secara kredit. Jadi hanya boleh menggunakan uang cash gitu ya. Jadi pada saat tahun 90-an atau 80-an itu saya ngelihat kalau kita punya rumah nih di komplek gitu ya, yang punya motor itu cuman beberapa aja dah. Tapi kalau sekarang hampir setiap rumah itu punya motor ya. Baik itu motor Honda ya, motor Yamaha, yang Suzuki itu jarang lah. Sekarang zaman motor Matic ya. Nah, karena eh, kredit itu gampang, jadi menggunakan DP yang hanya 500.000 bahkan 300.000 ada ya. Yang penting bisa lancar bayarnya. Nah, tapi efeknya itu pasti ada. Misalkan orang tuh kena PHK, kemudian pengurangan pegawai, tapi dia masih tetap mau pakai motor itu gitu. Akhirnya eh, dihubungin lah kolektor ya ke rumah. Tapi ke rumah kan selalu nggak ada atau kosong gitu ya. Atau misalkan Matel itu yang dari saudara-saudara kita yang dari Indonesia Timur datang ke rumah juga mereka juga was-was ya karena di kampung orang itu takut diteriakin gitu. Ada kejadian yang tak terduga nanti nyawa juga taruhannya. Nah, jadilah mereka di pinggir jalan itu menggunakan aplikasi. Nah, yang saya kemarin lihat di Facebook atau di Threads ya, itu ada aplikasi di Google Play dari data-data nasabah roda 2 dan roda 4 yang menunggak itu. Jadi ya itu udah nggak jelas banget nih, Mattel yang resmi atau yang ilegal itu yang mana. Jadi banyak komentar-komentar di media sosial tuh cerita bahwa dia punya saudara atau punya kenalan atau punya tetangga yang diberhentiin oleh Mattel. Kemudian motornya diambil. Padahal itu motornya beli cash gitu ya. Kalaupun misalkan bayarnya lancar, tetap diberhentiin juga. Di komentar-komentar tersebut juga terdapat indikasi bahwa motor yang telah diambil oleh Mattel itu tidak disetorkan ke leasing, tapi disimpan gitu. Kemudian dipreteli lah. Kemudian di orang yang nggak sanggup bayar itu diperas. Kalau misalkan mau ngambil motornya lagi harus nebus berapa ratus atau berapa juta rupiah. Nah itu bagi orang yang mampu mungkin bayar ya. Tapi kalau yang nggak mampu seperti pemaaf misalkan kurir ojol gitu ya, kurir atau ojol atau karyawan rendahan yang gajinya di bawah UMR ya, mau nebus nggak ada. Akhirnya ini seperti gunung es yang emosi warganya itu memuncak pada saat kemarin tanggal 14 atau 15 ya. Oh, pokoknya saya kurang tahu lah tanggal 12 kalau nggak salah. Di Kalibata kebetulan ada seorang pengendara motor diberhentikan oleh dua orang Matel dari NTT ya. Nah, dua orang Matel itu lalu mencabut kunci motor dari pengendara tersebut. Ternyata di belakang sepeda motor yang dicabut kuncinya itu ada sekelompok pria dari mobil turun menggebuki orang yang mengambil mau coba merampas motor tersebut. Akhirnya dua orang saudara kita dari NTT itu meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Budi Asih dan akibat rekan-rekannya meninggal tersebut, material-material yang lain juga eh, terdiri dari ormas-ormas yang mereka sebut namanya petir ya, membakar beberapa UMKM. Itu oknum ya, cuman ya tidak dibenarkan juga bahwa setiap ada permasalahan kita harus omongin dengan baik-baik, tidak dengan kekerasan. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian, beberapa jam kemudian, pelaku
eh, penganiayaan hingga meninggal dunia oknum polisi dari pelayanan masyarakat Mabes Polri telah ditangkap. Ya, jadi ini pelajaran buat kita semua nih. Di media sosial banyak kubu yang mendukung Hatel ya, kebanyakan dari Indonesia Timur. Yang pendukung pihak polisi banyak juga gitu ya. Karena memang keresahan warga setelah COVID-19 ini banyak tunggakan yang macet, banyak terjadi PHK. Mungkin kalau dibilangnya dengan baik-baik, mereka tidak terjadi hal kekerasan ya. Nah, kebetulan ini korbannya atau calon yang motornya mau diambil itu adalah polisi ya. Jadi makin seru nih. Jadi makin beritanya berhari-hari. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman saudara-saudara kita yang dari Indonesia Timur stigmanya itu semakin baik lagi. Jadi bekerja itu bukan hanya menjadi debt collector atau matel ya. Jadi bisa kita belajar ilmu baru. Kan sekarang banyak tuh ya seperti ilmu artificial intelligence ya. Jadi bisa belajar tentang teknologi. Atau kalau mau sekarang tuh yang ini tentang apa ya? Tentang energi terbarukan ya. Mungkin bisa membuat sukarelawan untuk melakukan reboisasi di hutan di Aceh atau Sumatera. Bisa juga gitu ya. Terus aktif di media sosial tentang lingkungan hidup gitu ya. Jadi stigma yang muncul itu dari Indonesia Timur nggak hanya menjadi preman, ormas gitu ya, terus debt collector yang bisa imbasnya tuh yang baik-baik kena juga gitu ya. Ya, jadi eh, dari diri saya pribadi mungkin eh ya kalau punya cicilan dilancarin. Kalau punya punya keinginan ditahan ya. Jadi hawa nafsu kita untuk membeli sesuatu padahal kita tidak mampu, itu sebaiknya kita tahan dulu ya karena lebih baik hidup tenang deh, nggak usah banyak-banyak cicilan gitu. Toh nanti terjadi keributan seperti itu jadi masalah. Oke, bincang-bincang malam ini cukup sekian dari saya. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.